Pak mau berapa? Dia ngomong Dari- apa aja Pak mungkin Pak? Ya kembali bahwa kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi. Karena ya kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara juga ingin. Oleh Bapak Erick Thohir, pemain-pemain pencarian dalam naturalisasi untuk menguatkan timnas Indonesia, sama ada senior, bawah 23, bawah 20 ataupun bawah 17 tahun di Piala Dunia nanti. Jadi Bapak Erick Thohir mencoba untuk memperkuatkan timnas Indonesia dengan mendatangkan Banyak seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya, tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan, karena bisa aja simpang siur kan banyak pemberitaan tentang naturalisasi ini. Setelah dirumorkan jadi calon naturalisasi timnas Indonesia, Joel Piroe akan bertemu Erick Thohir demi urus dokumen naturalisasi. Kabar gembira kembali hadir bagi sepak bola nasional. Nama Joel Piroe, striker tajam yang kini berkarir di Eropa, akhirnya dipastikan melangkah lebih dekat menuju proses naturalisasi. Setelah lama dirumorkan sebagai salah satu target utama PSSI, kini ia dijadwalkan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengurus dokumen kewarganegaraan. Momen ini sekaligus menandai keseriusan Indonesia dalam memperkuat tim nasional jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rumor mengenai Joel Piroe sudah beredar sejak beberapa bulan lalu. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu pemain keturunan yang punya potensi besar untuk memperkuat lini depan Garuda. Performanya di klub Eropa cukup konsisten, menjadikannya striker modern yang bisa diandalkan. Dengan gaya bermain yang memadukan fisik kuat, penyelesaian akhir tajam, serta fleksibilitas di lini depan, Piroe dianggap cocok untuk kebutuhan timnas Indonesia yang sedang mencari mesin gol. Kini rumor itu resmi berubah menjadi kenyataan. Piroe dikabarkan siap datang ke Indonesia untuk melakukan pertemuan langsung dengan Erick Thohir. Pertemuan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga tahap awal untuk menvalidasi identitas dan garis keturunan yang menjadi dasar legal naturalisasinya. Di balik percepatan ini, peran Erick Thohir kembali menjadi sorotan. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, ia dikenal gesit dalam mengurus urusan naturalisasi pemain. Tidak hanya mengandalkan janji, Erick terbukti mampu meyakinkan pemain-pemain keturunan agar mau mengenakan jersey merah putih. Dengan gaya diplomasi yang tenang tetapi penuh determinasi, Erick berhasil membuka komunikasi dengan banyak keluarga pemain diaspora. Joel Piroe menjadi nama berikutnya yang berhasil diyakinkan. Pertemuan nanti akan menjadi langkah penting, karena dari situlah proses hukum dan administratif bisa segera dimulai. Naturalisasi bukan hanya soal kesediaan pemain, tetapi juga urusan dokumen yang panjang. Mulai dari verifikasi garis keturunan, legalitas dokumen keluarga, hingga penerbitan kewarganegaraan. Namun, belakangan proses ini jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun lalu. Hal ini karena adanya kerjasama lintas lembaga antara PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenkumham, hingga DPR. Dengan pengalaman menangani beberapa naturalisasi sebelumnya, diperkirakan jalur administrasi Joel Piroe bisa selesai dalam waktu singkat. PSSI ingin memastikan bahwa Piroe sudah bisa bergabung dengan timnas pada laga-laga krusial ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia memang sedang membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Meski ada beberapa striker muda berbakat, konsistensi mencetak gol di level internasional masih menjadi PR besar. Pertandingan melawan tim-tim raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, atau Arab Saudi membutuhkan striker yang berpengalaman di level tinggi. Joel Piroe dianggap sebagai solusi realistis. Kariernya di Liga Eropa sudah membuktikan bahwa ia mampu bermain di bawah tekanan. Dengan fisik kuat dan naluri mencetak gol yang tinggi, ia bisa menjadi pembeda ketika Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan. Kabar mengenai pertemuan Joel Piroe dan Erick Thohir langsung mendapat sambutan luar biasa dari publik.
Supporter di media sosial ramai membicarakan kemungkinan debut Piru bersama Garuda. Bahkan, banyak yang sudah mulai membayangkan kombinasi mematikan di lini depan jika Piru dipasangkan dengan pemain naturalisasi lain seperti Rafael Struijk atau Victor Gyökeres. Euforia ini membuktikan bahwa supporter Indonesia haus akan prestasi. Mereka ingin melihat timnas tidak hanya sekadar menjadi peserta, tetapi juga bersaing di level tertinggi. Kehadiran Joel Piru akan menambah optimisme bahwa mimpi tampil di Piala Dunia 2026 benar-benar bisa terwujud. Naturalisasi Joel Piru bukan hanya soal kebutuhan jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang. Dengan usia yang masih produktif, ia bisa menjadi bagian dari proyek pembangunan timnas hingga bertahun-tahun ke depan. Selain itu, ia juga bisa menjadi mentor bagi striker-striker muda lokal untuk belajar tentang disiplin, teknik, dan mental bermain di level internasional. PSSI tentu berharap kehadiran pemain seperti Piru bisa meningkatkan kualitas kompetisi domestik secara tidak langsung. Standar tinggi yang dibawa pemain diaspora akan menular kepada rekan setimnya, sehingga tercipta kultur profesionalisme yang lebih kuat. Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, lawan yang dihadapi jauh lebih berat dibanding ronde sebelumnya. Nama-nama seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Irak sudah menanti. Setiap poin menjadi sangat krusial untuk menjaga asa lolos. Dengan tambahan tenaga Joel Piru, Indonesia memiliki amunisi baru yang bisa membuat perbedaan. Ia bisa menjadi target man utama di lini depan, sekaligus pembuka ruang bagi gelandang kreatif seperti Ivar Jenner atau Tom Haye. Skema serangan Indonesia bisa lebih variatif dan efektif dengan hadirnya Piru. Meski proses naturalisasi Piru berjalan positif, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Pertama, adaptasi. Meski punya darah Indonesia, Piru tetap harus beradaptasi dengan iklim, kultur, dan gaya bermain Asia. Kedua, ekspektasi publik yang tinggi. Supporter Indonesia dikenal penuh gairah, tetapi juga mudah kecewa jika harapan tidak sesuai kenyataan. Namun, tantangan itu justru bisa menjadi motivasi. Piru punya kesempatan besar untuk meninggalkan jejak sejarah bersama Garuda. Jika ia bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, namanya akan dikenang sepanjang masa sebagai salah satu pahlawan sepak bola nasional. Langkah membawa Joel Piru ke Indonesia bukan hanya sekadar mencari pemain baru, tetapi juga simbol keseriusan PSSI. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia benar-benar ingin naik level, bersaing di pentas Asia bahkan dunia. Erick Thohir paham bahwa sepak bola modern membutuhkan strategi jangka panjang yang realistis. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat, pemain diaspora, serta dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, Indonesia kini berada di jalur yang tepat. Pertemuan Erick Thohir dengan Joel Piru menjadi titik penting dari perjalanan ini. Setelah lama hanya menjadi rumor, kini Joel Piru resmi melangkah lebih dekat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pertemuannya dengan Erick Thohir untuk mengurus dokumen naturalisasi menandai babak baru dalam perjalanan Garuda.